Masalah mulai muncul ketika para kawanan burung emu ini mulai menghancurkan pagar-pagar perkebunan yang telah dibangun. Mereka menggunakan kaki mereka untuk menghancurkan pagar-pagar tersebut agar bisa masuk ke dalam perkebunan yang sudah diairi itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita udah sempat bahas ya geng tentang katanya dari ramalan terus juga dari beberapa berita yang sedang gonjang-ganjing di media sosial serta di media-media massa yang ada di Indonesia ya. Kabarnya Indonesia sedang bergesekan dengan Australia dan bahkan di dalam sebuah ramalan Nostradamus yang sempat gue bahas, nih kalian bisa nonton ya. Dikabarkan kalau negara kita Indonesia sedang menghadapi yang namanya bersitegang gitu ya dengan negara Australia ini. Sebenarnya banyak pro dan kontra ya, terutama kalau kita membahas kekuatan militer siapa yang paling kuat gitu kan. Ada yang benar-benar pro terhadap negara sendiri, membela Indonesia gitu ya, dan yakin banget dengan kekuatan dari Indonesia. Ada juga yang meng-underestimate tentang kekuatan Indonesia, yang dimana orang-orang yang underestimate ini justru mengakui kekuatan dari Australia gitu ya. Memang sih kalau kita membahas tentang kekuatan militer dari Australia, ya tidak perlu diragukan lagi lah gitu ya, karena memang dari pengalaman mereka juga ketika di dalam Perang Dunia Pertama mereka ini ikut terlibat gitu. Dari hal itu aja ya bisa menjadi bukti kalau mereka memang memiliki kekuatan militer yang cukup terlatih. Dari ukuran kenyang di dalam pertempuran itulah mungkin kita bisa mengakui kekuatan militer mereka dan juga pengalaman tempur mereka di medan perang. Tapi ini ada hal yang unik nih yang akan kita bahas hari ini. Memang si Australia ketika berperang membantu sekutunya mereka ini terlihat sangat tangguh. Tapi ketika peperangan terjadi di dalam negara mereka sendiri justru mereka malah kalah. Memang perperangan yang mereka hadapi ini bukan melawan tentara dari kalangan umat manusia atau dari kalangan tentara negara lain. Nah, tetapi mereka justru berperang melawan sekelompok burung emu. Ini bukan hanya lelucon semata, geng. Benar-benar mereka ini melawan burung emu. Burung emu yang larinya cepat, badannya besar. Nah, itu pernah berperang melawan tentara Australia. Dan gokilnya adalah tentara Australia justru kalah dengan kawanan burung emu ini. Kisah peperangan melawan burung emu ini disebut dengan The Great Emu War, yang mana ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh warga negara Australia. Nah, bagaimana tentang kisah peperangan tentara Australia melawan burung emu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sebelumnya kita bahas dulu nih ya, apa itu burung emu? Jenis burung apa ini gitu kan? Kok bisa dia mengalahkan tentara Australia yang terlatih? Jadi burung emu ini dengan nama ilmiahnya yaitu Dromaeus novae hollandiae. Ini merupakan jenis burung yang berasal dari Australia dan merupakan burung kedua terbesar di dunia. Tinggi burung emu ini mencapai 1,8 meter. Berarti bisa dikatakan tingginya di atas rata-rata tinggi laki-laki Asia, 1,8 meter. Terus yang gilanya lagi, burung emu ini mampu berlari dengan kecepatan 50 km per jam, geng. Namun burung emu ini tidak mampu terbang, ya kayak ayam lah gitu. Hanya bisa berjalan di darat gitu ya. Burung emu ini cukup ikonik di Australia, sampai-sampai di koin Australia itu ada cetakan yang menampilkan burung emu. Nah, sekarang kita bakal bahas nih ya secara lengkap nih ya, awal mula terjadinya perang ini.
Jadi pada awal mulanya perang emu atau disebut dengan The Great Emu War ini terjadi pada tahun 1932. Banyak dari para tentara Australia ini berasal dari para veteran dari Perang Dunia Pertama. Karena seperti yang kita tahu, Perang Dunia Pertama itu berakhir pada 1918. Beberapa dari pahlawan perang Australia ini atau veteran perang dari Australia ini kembali ke negara asal mereka dan mereka memilih jalan hidup masing-masing. Ada yang melanjutkan karir menjadi tentara, ada juga yang pensiun dari tentara lalu mereka diberikan sebidang tanah oleh pemerintah Australia di distrik Campion, Australia Barat. Nah, jadi ada yang beralih profesi menjadi petani, peternak gitu ya, geng. Tanah di daerah Australia Barat tersebut diberikan oleh pemerintah Australia kepada mereka yang dianggap sebagai pahlawan. Terus mereka memiliki prestasi karena membela negara dan juga rasa setia kawan serta pengorbanan mereka terhadap sesama pejuang gitu ya. Dan tidak tanggung-tanggung pemerintah nggak hanya memberikan tanah kepada mereka, tetapi bagi mereka yang ingin menjadi petani gandum, pemerintah memberikan subsidi untuk benih gandum agar bisa ditanami. Nah, di saat itu keputusan pemerintah Australia sangat tepat nih memberikan tanah tersebut kepada para veteran perang. Karena di saat itu dunia memang sedang krisis, geng. Karena ya di seluruh dunia sedang dilanda yang namanya Great Depression pada tahun 1932 yang memicu resesi besar-besaran di seluruh dunia. Termasuk juga Australia di saat itu mengalami Great Depression ini. Di saat itu, tanah yang diberikan oleh pemerintah itu adalah tanah yang tandus dan tanah yang kering. Nah, namun karena kondisi memang ya semua negara di seluruh dunia sedang mengalami resesi, mau tidak mau para veteran ini bekerja lebih giat dan beralih profesi menjadi petani dan peternak tadi. Karena hal itu yang lebih menjanjikan untuk kelangsungan hidup mereka. Akhirnya para petani ini langsung mengairi atau membanjiri tanah tandus tadi agar bisa segera ditanami gandum gitu kan, supaya tanahnya itu jadi lembab gitu kan, lebih sehat tanahnya. Nah, ternyata nih geng ya, hal yang mereka lakukan ini justru menarik perhatian para kawanan burung emu. Yang dimana di saat itu burung emu ini biasanya hidup berkawanan di daerah pedalaman Australia. Mereka itu tidak sampai keluar ke pemukiman warga gitu kan. Biasanya populasi dari burung emu ini dapat dengan mudah dikendalikan gitu. Jadi mereka bisalah diusir atau ya diberikan tempat yang jauh dari pemukiman serta manusia gitu kan. Nah, namun di saat itu kekeringan memang sedang melanda Australia. Di saat itulah para kawanan burung emu ini harus mencari makan dan minum keluar dari habitatnya gitu. Sampai-sampai mereka harus masuk ke dalam lingkungan tempat manusia tinggal. Setiap tanah yang sudah diairi itu sudah diberikan pagar oleh para veteran perang menjadi petani ini. Jadi udah dikotak-kotakin gitu ya. Ini tanahnya siapa dan udah terlihat jelas rapih gitu ya bentuk perkebunan. Nah, namun di saat itu kawanan burung emu yang mulai masuk ke pemukiman warga, terutama mereka melewati perkebunan-perkebunan tersebut, itu jumlahnya nggak sedikit. Jumlah dari burung emu di saat itu mencapai 20.000 lebih. Gila nggak tuh? Masalah mulai muncul ketika para kawanan burung emu ini mulai menghancurkan pagar-pagar perkebunan yang telah dibangun. Mereka menggunakan kaki mereka untuk menghancurkan pagar-pagar tersebut agar bisa masuk ke dalam perkebunan yang sudah diairi itu. Kawanan burung emu yang telah menghancurkan pagar-pagar dari perkebunan ini justru malah mengundang para kelinci-kelinci lucu untuk masuk ke perkebunan juga. Dan itu adalah malapetaka yang makin besar untuk para petani. Karena di dalam habitatnya, para kelinci ini suka memakan gandum, yang mana itu adalah komoditas tanaman yang ditanami oleh para petani di saat itu. Makin frustasinya lagi, beberapa dari petani ini sudah sempat membangun kayak bangunan kecil atau gubuk kecil gitu ya, tempat mereka beristirahat di perkebunan mereka tersebut. Itu juga ikut dihancurkan oleh kawanan burung emu ini menggunakan kaki mereka. Jadi pokoknya di saat itu benar-benar hancur lebur banget lah. Hasil kerja keras petani itu langsung ludes di saat itu gara-gara kerjaan burung emu ini. Para petani yang berasal dari veteran perang ini pun menjadi frustasi. Ditambah lagi subsidi yang dijanjikan oleh pemerintah, yaitu subsidi benih gandum ya di saat itu malah macet gitu ya. Yang dimana pemerintah lama-kelamaan tidak berhasil mewujudkan atau menyamaratakan semua subsidi tersebut. Harga gandum pun di saat itu turun drastis. Ditambah lagi kerugian besar yang dirasakan oleh masing-masing petani gandum tersebut gara-gara kebun mereka rusak. Di saat itu mereka benar-benar merasa sangat frustasi dan harus mencari jalan keluar
keluar gimana caranya bisa membasmi burung emu yang telah merugikan mereka ini. Dan di saat itu, para petani yang memang backgroundnya adalah para tentara perang ini mulai berpikir betapa efektifnya jika mereka menggunakan senjata mereka untuk membunuh para kawanan burung emu ini karena udah saking emosinya. Di saat itu para petani sudah mulai menggunakan berbagai cara, salah satunya yang tadi, menggunakan senjata api untuk menembaki kawanan burung emu. Namun sayangnya semua usaha dari petani ini tidak berhasil mengusir kawanan burung emu. Memang beberapa dari burung emu ini mati gitu ya ditembak, tapi kan ada 20.000 jumlah mereka yang otomatis akan menghabiskan ya lebih dari 20.000 peluru untuk membunuh semua kawanan burung emu. Tapi perlu kalian ketahui nih geng ya, burung emu ini sebenarnya pernah masuk ke dalam jenis hewan yang dilindungi. Hal ini berdasarkan kebijakan Game Act pada tahun 1874. Lalu keputusan tersebut atau peraturan tersebut sudah mulai berubah ketika tahun 1922, yang dimana burung emu ini sudah tidak lagi dianggap sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena ya burung emu ini sudah dianggap sebagai hama dan sah-sah saja untuk dibasmi. Di saat itulah nih geng ya, para petani yang berasal dari tentara veteran ini mulai berpikir bagaimana cara burung emu ini harus dibasmi secara serentak. Jadi tidak bisa ya oleh masing-masing petani gitu. Terfikirlah oleh mereka untuk mengatur sebuah strategi dan bergabung bersama-sama menggunakan senjata mesin mereka kembali layaknya di masa perang dulu untuk membasmi burung emu. Nah, setelah kelompok ini terbentuk, selanjutnya delegasi petani kemudian pergi ke ibu kota Australia yaitu Canberra untuk meminta persetujuan kepada pemerintah agar mereka diizinkan membantai para kawanan burung emu ini. Lalu kemudian Menteri Pertahanan Australia yang saat itu bernama Sir George Pearce langsung memberikan perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Nah, jadi Menteri Pertahanan Australia ini langsung mengiyakan gitu ya keinginan para petani veteran ini untuk menembak semua kawanan burung emu. Dan dikarenakan memang basic mereka adalah para tentara perang, jadi masing-masing dari para petani ini sudah memiliki senjata api, senjata otomatis gitu. Dan mereka pun siap untuk bertempur membasmi semua burung emu yang telah merusak perkebunan mereka. Lalu, keputusan dari Sir George Pearce ini tiba-tiba berubah. Dia membuat sebuah syarat yang dimana boleh membasmi burung emu atau memerangi burung emu, tetapi tidak boleh dilakukan oleh para petani alias para veteran perang. Yang boleh membasmi burung emu hanyalah militer Australia yang masih aktif, katanya. Hal ini cukup masuk akal ya, karena pemerintah Australia di saat itu memang tidak memperbolehkan warga sipil menggunakan senjata api. Walaupun para warga sipil ini berasal dari veteran yang masih menyimpan senjata yang dulunya mereka gunakan ketika aktif dalam peperangan di Perang Dunia Pertama. Di saat itu yang dipikirkan oleh Menteri Pertahanan Australia yang bernama Sir George Pearce ini adalah dia ingin para tentara dia yang masih aktif, yaitu para militer dia yang masih aktif, itu bisa berlatih tembak. Jadi di saat itu dia memanfaatkan kondisi gitu ya, yang dimana para tentara aktif yang ada di Australia sengaja diturunkan untuk bisa melatih tembakan mereka dengan membunuh burung emu. Dan di saat itu Sir George Pearce ini juga yakin gitu ya kalau para petani ini justru setuju dengan keputusan dia, karena kan nggak perlu merepotkan para petani lagi ya, walaupun mungkin para petani ini ingin melampiaskan emosinya gitu kan dengan menembak para burung emu. Nah, tetapi aturan tetaplah aturan gitu, tidak bisa dilanggar. Ada sebuah laporan dalam surat kabar Canberra Times yang berjudul Machine Gun Sent Against Emu Pest pada tahun 1932. Nah, bunyinya tuh kayak gini ya. Nih udah ditranslate. Sekelompok penembak yang bersenjatakan senapan mesin Lewis kembali dikirim ke distrik Campion untuk memusnahkan emu yang telah menyebabkan kerusakan serius pada tanaman, katanya. Petugas yang bertanggung jawab atas operasi menerima perintah dari markas militer di Sydney untuk 100 kulit emu, katanya. Bulu itu akan digunakan untuk membuat topi yang dikenakan oleh penunggang kuda. Gila, mereka ini udah siap-siap banget ya berperang dengan burung emu. Persiapannya tuh udah mateng banget di sini, geng. Lalu di saat itu, Menteri Pertahanan Australia, Sir George Pearce ini sangat yakin kalau pembasmian burung emu ini akan sangat mudah karena tentara-tentara mereka kan sudah terlatih dan ya hal ini adalah perang yang gampang, bukan perang yang sulit kayak manusia lawan manusia, negara lawan negara. Ini hanya melawan sekawanan atau sekelompok burung.
Saking percaya dirinya, Menteri Pertahanan Australia ini sampai-sampai dia mengutuskan seorang sinematografer dari Fox Movietone untuk merekam semua momen penting tersebut. Jadi harus diliput, harus didokumentasikan. Ya ibaratkan kalau misalkan di zaman sekarang tuh harus di-vlogin gitu ya. Dan Sir George Pearce ini juga meminta para pasukannya untuk segera menyimpan bulu-bulu emu ketika mereka berperang sebagai tanda kemenangan. Nah, di sini kayaknya udah mulai lebay ya Menteri Pertahanan Australia ini, sampai-sampai dia itu ngirim kameramen untuk meliput gitu kan. Terus juga bulu emunya itu disimpan sebagai tanda kemenangan padahal perang belum dimulai. Jadi udah kepedean duluan. Sang Menteri Pertahanan ini pun lalu mengutus Mayor GPW Meredith sebagai pemimpin operasi. Dan keberangkatan mereka ini ditemani oleh seorang sersan yang bernama McMurray dan juga penembak jitu yang bernama O'Halloran, serta mereka juga membawa 2 senjata mesin otomatis Lewis dan juga membawa sekitar 10.000 amunisi. Amunisinya 10.000, burung emunya tuh ada 20.000. Berarti mereka hanya bisa membunuh ya kurang lebih hanya beberapa persen dari total 10.000 peluru mereka gitu kan. Jadi tidak bisa menghabisi burung emu secara keseluruhan gitu kan. Ya mungkin target mereka hanya membunuh beberapa lalu yang lain terusir gitu mungkin. Kemudian, para tentara-tentara ini pun mulai dikirimkan ke tempat untuk berperang melawan para kawanan burung emu. Koran-koran atau media-media lokal di saat itu mulai menuliskan perang melawan emu sebagai perang yang cukup besar katanya, karena harus menurunkan para personil militer yang resmi. Selama 2 minggu bahkan ya, berita tentang perang emu ini masih bertahan di Australia dan semua orang sangat-sangat heboh di saat itu. Nah, lalu yang lebih gokilnya lagi adalah pada saat perang tersebut, para tentara Australia ini menggunakan strategi. Jadi mereka tetap membuat strategi walaupun lawan mereka hanya kawanan burung. Strategi yang mereka gunakan cukup sederhana, yaitu pasukan hanya bersembunyi di tempat yang tidak terlihat sambil menembaki kawanan burung emu. Atau justru mereka harus memancing kawanan burung emu agar berkumpul di satu tempat lalu mengepungnya dan selanjutnya akan dibantai secara massal alias dibedel gitu ya, ditembakin sampai mati semuanya. Serangan ini mulai direncanakan pada bulan Oktober tahun 1932. Di saat tanggal yang sudah ditentukan datang, sayangnya misi memerangi burung emu ini harus mengalami kemunduran karena adanya gangguan cuaca. Di saat itu ya di Australia sedang hujan lebat, benar-benar lebat banget, sehingga kawanan burung emu ini berpencar, tidak bernyatu, dan itu agak menyulitkan para tentara agar bisa membunuh mereka secara berbarengan. Lalu sebulan kemudian, tepat pada tanggal 2 November tahun 1932, para tentara Australia ini baru mulai mencoba lagi untuk menyerang kawanan burung emu itu karena ya cuacanya sudah mulai mendukung nih. Sesampainya mereka di tempat lokasi, mulailah di saat itu Sersan McMurray membidik dan menembak dari jarak 1000 meter. Jadi dia ini kayak sniper gitu. Tembakan dia yang pertama itu gagal. Lalu selanjutnya tembakan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Dia berhasil membunuh beberapa ekor burung emu. Sebenarnya kalau mendengar hal ini rasanya sedih ya, jahat banget gak sih? Ya burung emunya kan masuk ke perdesaan mereka kan karena ya memang itu adalah desakan dari ekosistem mereka yang mungkin udah mulai rusak gitu ya. Setelah Sersan McMurray ini mulai menembaki beberapa burung emu dan burung emu itu mulai mati, di saat itu mereka lupa gitu ya memperhitungkan kawanan burung emu yang mengamuk ini harus dibendung seperti apa. Karena kan ya burung emu ini sudah melihat beberapa ekor dari kawanan mereka sudah mati dan mencium bau darah. Otomatis di saat itu insting hewan itu mulai muncul dan mengamuk gitu. Apalagi burung emu ini. Hal ini justru menjadi masalah baru buat para kawanan tentara Australia, yang dimana mereka di saat itu tidak memperhitungkan gitu ya burung emu ini bisa menyerang mereka dalam jumlah yang cukup banyak. Ternyata di saat itu burung emu ini menyerang balik kawanan manusia, yaitu para tentara Australia ini dengan menggunakan strategi yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Jadi ini termasuk burung yang cerdas gitu geng ya. Para kawanan burung emu ini masing-masing memiliki insting yang sangat kuat. Ketika masing-masing dari mereka mulai mendengar suara senjata, salah satu pemimpin kawanan emu langsung memberi isyarat kepada kawanan emu yang lain agar melarikan diri tanpa arah untuk menghindari bidikan senjata. Dan ini benar-benar real terjadi geng. Jadi kayak ada satu pemimpin dari kawanan itu ya, yang alfanya gitu ya, itu pas dengar suara senjata dari jarak jauh, dia langsung lari zigzag. Dan semua kawanan emu ini berpencar dan berlarian tidak beraturan, sehingga para penembak tidak bisa membidik karena kan jaraknya dari 1000 meter gitu.
Para pasukan yang bersenjata ini bersembunyi di daerah semak-semak belukar yang tidak jauh dari kawanan emu. Di saat itu, kawanan emu yang sudah mulai berpencar, mereka berbalik arah justru menyerang para tentara yang ada di semak belukar tersebut. Hal ini membuat para tentara Australia ini mulai panik karena mereka bisa-bisa terkurung atau terkepung oleh kawanan burung emu dan mulai diinjak-injak gitu kan. Lalu pada suatu kesempatan, beberapa dari pasukan tentara itu berhasil berada cukup dekat atau berdiri cukup dekat dengan sekelompok kecil burung emu. Jadi ada sekelompok kecilnya yang gak terlalu banyak gitu ya. Nah, beberapa dari tentara ini berhasil mendekati. Dan di saat itu, anehnya adalah beberapa kali senjata tentara ini ketika ingin digunakan itu macet gitu ya. Sehingga mereka jadi kesulitan untuk menghabisi para burung emu ini. Lalu ketika senjata mereka sudah mulai benar, disitulah mereka mulai menembaki para burung emu ini. Tapi sayangnya, entah kenapa seolah-olah badan dari burung emu ini atau kulitnya lah gitu ya, tuh kayak tebel banget gitu. Ada beberapa dari senjata para tentara justru terlihat seperti mental pelurunya. Tapi ada juga beberapa yang tembus ke dalam tubuh burung emu. Nah, dari laporan pihak tentara, mereka mengatakan satu ekor burung emu ditembaki sebanyak 6 kali, itu dia masih bisa melarikan diri. Jadi burung emu ini harus ditembak berkali-kali sampai benar-benar mati. Kalau enggak, mereka tuh akan berlari sekencang-kencangnya walaupun tubuh mereka sudah penuh dengan luka. Dari total 20.000 kawanan emu, ya kan, kelompok emu, ketika tentara ini menyerang, mereka hanya mampu membunuh sebanyak 300 burung emu. Sementara puluhan ribu lainnya itu berhasil kabur. Lalu Mayor GPW Reddit yang mulai frustasi akhirnya memberikan komentar. Jadi kalimat itu kayak gini: jika kita memiliki divisi militer dengan kemampuan menembak peluru ke burung-burung ini, mereka akan menghadapi pasukan manapun di dunia. Mereka bisa menghadapi senapan mesin dengan kebal tank, katanya. Dari laporan resminya, Mayor GPW Meredith itu mencoba untuk mengambil sisi positif dari situasi yang sedang dialami oleh negaranya ini. Yang dimana dia juga mengatakan kalau ya walaupun kita hanya berhasil membunuh 300 ekor emu, ya puluhan ribu lainnya masih berada di luar sana, tetapi setidaknya peperangan ini tidak memakan korban jiwa atau ya merenggut nyawa manusia gitu. Akan tetapi di saat itu, para petani yang tadinya mau berperang melawan emu malah dilarang ya kan, malah diganti dengan tentara resmi beneran. Mereka mulai protes, mereka mulai mendesak perang ini harus dimenangkan oleh manusia gitu ya, jangan sampai kalah sama emu gitu. Kalau enggak ya biarin mereka yang turun, ya para veteran yang sudah jadi petani ini. Lalu setelah beberapa lobi dari Premier Australia Barat, akhirnya perang melawan emu ini yang sempat terhentikan sementara itu dilanjutkan lagi. Tepat pada tanggal 13 November tahun 1932, mereka kembali memulai The Great Emu War. Lalu, Mayor GPW Meredith dan timnya kemudian mendapatkan informasi yang cukup memuaskan, yang dimana ketika memerangi emu kali ini, mereka menghabiskan sekitar 10.000 peluru dan berhasil membunuh 700 ekor burung emu. Sebenarnya ini cukup kejam gitu geng ya. Sedih dengernya, tapi mau gimana lagi gitu kan, burungnya jadi hama. Secara kuantitas ya kan, dari total burung emu yang dihabisi ini lebih baik dari sebelumnya ya, 700 ekor burung emu. Kalau yang sebelumnya kan cuman 300 ekor burung emu gitu ya. Jadi total burung emu yang sudah mati di tangan para tentara Australia ini adalah 1000 ekor di saat itu kurang lebih. Nah, di saat pembunuhan emu atau penyerangan emu di awal yang hanya menghabiskan 300 ekor burung emu, itu rasionya tidak sampai 10%. Angka ini lalu menjadi salah satu rasio peluru untuk membunuh terburuk dalam sejarah militer dunia gitu ya. Karena di saat itu untuk membunuh 200 ekor emu saja itu digunakan 2.500 butir peluru. Jadi bayangin tuh, 200 emu memerlukan 2.500 butir peluru. Berarti satu ekor emu berapa ya? Kalau kita lihat dari angkanya sih ya berarti sekitar 12,5 peluru gitu kali ya. 12 butir peluru lah untuk membunuh satu ekor emu. Lalu menurut Meredith nih ya, yang dikutip dari Riset Johnson, dia melaporkan bahwa sebenarnya paling efektif itu untuk membunuh satu ekor emu itu adalah dengan menembaki sekitar 10 butir peluru katanya. Itu udah cukup untuk membunuh emu. Dan di sini bisa kita nilai ya betapa borosnya negara Australia hanya demi memerangi sekawanan burung, sampai-sampai mereka harus menghabiskan banyak peluru dari senjata mereka.
Pertempuran yang semulanya ini dianggap akan sangat berhasil dan akan dimenangkan oleh pihak militer dari Australia, justru akhirnya mengalami kegagalan yang tidak bisa dibayangkan, dan kegagalan mereka ini malah justru menarik perhatian banyak orang, termasuk para anggota parlemen. Nah, banyak senator yang kemudian menanyakan aksi pemerintah Australia Barat, yang mana saat itu senatornya bernama Harold Tombey. Dia menuntut PM Lyons agar bertanggung jawab terhadap kejadian ini justru. Lalu banyak juga para senator yang meminta Menteri Pertahanan Australia yang bernama Sir George Pearce untuk bisa menarik pasukan mereka dari ladang gandum. Jadi jangan ada lagi di ladang gandum gitu ya pasukan militer. Alasan banyak senator yang meminta untuk menarik para pasukan dari ladang gandum tersebut adalah karena ini dianggap terlalu konyol gitu ya. Kenapa manusia atau pasukan bersenjata Australia yang sudah terlatih justru hanya melawan kawanan hewan gitu. Nah, namun pemerintah justru menolak tuduhan tersebut. Lalu pemimpin Australia Barat yang bernama Sir James Mitchell mengatakan bahwa hal yang mereka lakukan atau hal yang dilakukan oleh para militer memerangi burung emu ini demi kepentingan masyarakat katanya. Jadi burung emu itu emang nggak apa-apa dibunuh, yang penting masyarakat bisa tenang gitu. Terus Mayor GPW Meredith juga melakukan pembelaan nih. Dia membahas soal pemborosan tadi. Jadi banyak sekali peluru yang harus terbuang untuk membunuh para burung emu, dan itu merupakan pemborosan bagi negara gitu ya. Namun Mayor GPW Meredith mengatakan sebagai pemimpin pasukan dia telah melakukan perhitungan secara ekonomis dan menyatakan bahwa biaya memerangi burung emu lebih murah dibandingkan kerugian yang akan diterima katanya. Lalu meskipun begitu, pembelaan tersebut berbeda jauh dengan fakta dan kondisi yang bisa kita lihat di lapangan. Lalu hingga detik-detik berakhirnya penyerangan, tidak sampai 1000 ekor emu yang dibunuh oleh pihak militer. Angka ini sangat kecil dibandingkan jumlah emu yang mencapai 20.000. Jadi ya dibunuh 1000 masih ada 19.000, dan itu banyak banget gak sih? Lalu karena mengalami tekanan yang cukup besar dari kiri kanan dari semua pihak ya kan, akhirnya The Great Emu War itu diperintahkan untuk berakhir. Jadi tidak lagi memerangi burung di saat itu. Dan benar aja, Sir George Pearce diminta oleh sederet anggota parlemen Australia untuk menarik mundur pasukan dari distrik Campion. Dan di saat itu para pasukan yang memang tidak mampu membasmi seluruh kawanan burung emu akhirnya harus menyerah dan kembali ke kawasan mereka. Mereka tidak boleh lagi memerangi burung emu. Dan penarikan pasukan ini malah menjadi bukti kemenangan bagi kawanan burung emu dan kekalahan bagi militer Australia karena tidak mampu mengusir dan membasmi burung emu. Nah, pihak militer Australia ini benar-benar kecewa karena juga ya kalau dipikir-pikir sekalipun mereka menang, mereka nggak akan dapat apa-apa. Ya mereka hanya akan dapat pujian dari para veteran yang sekarang menjadi petani. Dan juga kalau mereka menang pun ya biasa aja kesannya karena memang tugasnya gitu kan. Nah, lalu salah satu anggota dewan di Australia itu malah dengan sinis ya bertanya, dia bilang, apakah akan ada medali kehormatan yang diberikan untuk perang ini katanya. Ya kayak misalkan veteran perang di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan dikasih lah gitu ya penghargaan nih. Nah, sementara ini ngelawan burung gitu kan, penghargaan seperti apa yang diharapkan gitu. Para kawanan burung emu ini yang sudah menang dari peperangan melawan tentara Australia justru semakin terus-terusan merusak ladang gandum di Australia Barat, dan mereka benar-benar tanpa ampun merusak semua hasil kerja keras para petani. Lalu singkat cerita, 2 tahun kemudian, yaitu tepat pada tahun 1934, para petani veteran ini kembali meminta bantuan militer dari pemerintah untuk melawan kawanan burung emu ini lagi karena semakin meresahkan. Dan para petani veteran ini meminta untuk ini benar-benar harus dibasmi dan harus secara tuntas gitu. Nah, namun di saat itu pemerintah Australia justru menolak gitu ya permintaan dari para petani ini. Dan mereka, para petani Australia ini mengajukan banding pada tahun 1944 dan 1948. Tetapi sayangnya lagi-lagi ditolak. Lalu akhirnya masyarakat Australia mau tidak mau harus beradaptasi. Mereka akhirnya lalu mempelajari cara-cara pencegahan dan tidak pernah lagi terlibat dalam pertempuran dengan burung emu. Dan memang orang-orang di Australia dan bahkan dunia mungkin mengakui kehebatan dari burung emu ini karena memang mereka adalah hewan yang tangguh gitu ya. Bahkan mereka bisa memenangkan yang namanya The Great Emu War. Pemenangnya justru burung gitu ya, bukan manusia.
Ada sebuah tulisan dari surat kabar The Sunday Herald yang berjudul New Strategy in a War of the Emu pada tahun 1953. Nah, ini gue bacain ya beberapa tulisannya. Tulisannya gini, salah satu kegagalan itu adalah ekspedisi militer yang dilakukan oleh detasemen artileri kerajaan Australia adalah menggunakan jangkauan teknik teknologi militer termasuk taktik perang bergerak dan taktik gerilya katanya. Nah, ini berarti dia mungkin menganggap terlalu berlebihan untuk menghadapi sekawanan kelompok burung emu. Lalu dia bilang lagi, perang emu di Australia Barat adalah salah satu kegagalan paling menyedihkan bagi pihak militer Australia. Apalagi peran itu membawa kemenangan paling lengkap untuk kawanan burung emu, dan perang itu justru menarik simpati publik untuk burung emu. Jadi tadinya niatnya ingin membantu mensejahterakan para petani veteran, justru para tentara pemerang burung emu ini dibenci oleh masyarakat karena sedih banget gitu ya, para kawanan burung emu ini ditembak begitu aja dan mereka mati sia-sia. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang mereka lakukan tidak semerta-merta benar menghancurkan perkebunan petani. Mereka hanya mencari ekosistem baru, mereka hanya mencari tempat menyambung hidup baru dikarenakan kondisi Australia di saat itu yang sedang musim kemarau atau musim panas, yang membuat kawanan burung emu ini harus keluar dari habitatnya. Jadi itu dia geng, cerita peperangan Australia melawan burung emu. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini sebuah peperangan yang cukup memalukan atau ini justru biasa aja gitu ya? Nah, sekali lagi nih geng ya, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian menilai dari covernya, hanya karena kalian menilai dari looknya, atau mungkin kalian menilai dari rasnya. Nah, sama yang terjadi dengan tentara Australia ini. Mungkin bagi mereka melawan sekawanan hewan itu akan sangat mudah dilakukan dibanding mereka berperang dengan manusia, tapi justru hasil akhirnya malah mereka yang kalah.